Kita buka Ester. Ester pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-22. Tapi saya akan bacakan dulu konteksnya sedikit ya. Beberapa bagian dari ayat pertama sampai ke-8. Jadi settingnya itu adalah di istana Ahasiweros. Ahasiweros itu siapa? Dia itu raja yang merajai 127 daerah gitu ya, kayak 127 negara bagian gitu ya. Kekaisaran, kaisar dia itu ya. Diceritakan ini mulai dari India sampai Ethiopia. Dia bersemayam di Puri Susan. Pada tahun ketiga dia mengadakan perjamuan. Semua hadir ya, kolega-kolega, pegawai besar dan kecil ya. Tentara, media, Persia, kaum bangsawan, semua hadir. Ya, mereka berpesta berpuluh-puluh hari, ya sampai 180 hari. Lalu kemudian pada puncak pesta ya, hal-hal ini terjadi. Kita baca ayat 9 sampai ke 22. Saya baca bagian yang ganjil, nanti kalian baca yang genap. Juga Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasiweros. 10. Supaya mereka membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar sebab sangat elok rupanya. Lalu raja bertanya kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena ia tidak melakukan titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh para sida-sida. Sebab kelakuan ratu itu akan diketahui semua perempuan sehingga mereka tidak akan menghiraukan suaminya. Ketika diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Ratu Wasti dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Jika baik menurut raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Lalu raja bertindak sesuai dengan usul Memukan. Ya, saya sebelum masuk kepada dialog sama Erich Fromm ya, seperti biasa saya kupas sedikit bagian Alkitabnya itu. Jadi ini kan cerita Ester ya, cerita Ester ini kan settingnya adalah setting pembuangan. Jadi diceritakan itu adalah settingnya itu kerajaan Media Persia ya. Kerajaan Media Persia itu kerajaan yang modern lah, kita bisa katakan ya, ada toleransi,
keagamaan. Yang nggak ada itu toleransi politik ya. Jadi harus nurut sama raja dalam segala keputusan politis, tapi kalau soal agama itu berpulang pada kepercayaan masing-masing, kira-kira begitu ya. Jadi ada semacam toleransi atau keberagaman atau kebebasan beragama di dalam kerajaan-kerajaan kuno ya. Lalu pada cerita ini dikisahkan bahwa Raja Ahasiweros yang besar itu, jadi Ahasiweros ini kemungkinan besar yang dimasukkan adalah Xerxes ya, jadi itu memang raja yang besar. Dan raja ini dikisahkan memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, kebesarannya sampai 180 hari, kira-kira ya kayak setengah tahun gitu ya, setengah tahun kurang. Lalu kemudian dalam puncak pestanya dia ingin memamerkan di atas segalanya istrinya, khususnya kecantikan istrinya. Di hadapan seluruh rakyat, di hadapan seluruh pembesar dan segala kolega dan segala sekutu ya. Tapi rupanya istrinya tidak mau ya. Vasti ini mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasiweros. Jadi dia punya pestanya sendiri. Dan dia tidak mau meninggalkan pestanya itu ya. Jadi ketika raja hatinya dikuasai anggur dan ingin memamerkan puncak dari kekayaannya, rupanya Vasti itu manusia ya. Dia itu rupanya bukan seperti kuda atau seperti kereta emas atau seperti harta tiang-tiang marmer ya, lapisan kerang mutiara, batu berharga dan segala minumannya. Rupanya Vasti itu bukan komoditas. Rupanya dia itu manusia. Jadi digambarkan dia sini bisa menidak ya. Dia bisa say no. Ciri bahwa dia itu manusia. Dia bilang tidak kepada suaminya. Lalu kemudian rupanya ini di luar kebiasaan ya. Jadi mereka kemudian berunding. Raja bertanya kepada para arif bijaksana ya. Dan kemudian para arif bijaksana ini mengusulkan supaya raja itu tidak menganggap ini perkara kecil ya, karena penolakan Vasti menghadap raja itu bukan sekedar penolakan satu individu kepada individu lain, tapi penolakan dari satu golongan kepada golongan lain, yaitu golongan perempuan kepada laki-laki. Dan itu bisa buntutnya panjang ya, bisa berlarut-larut masalahnya, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dan terukur ya. Dan itu berarti adalah mencopot Vasti dari jabatannya sebagai ratu untuk selamanya, dan mereka mengatakan harus ditetapkan sebagai hukum ya. Jadi bukan cuma peraturan raja gitu ya, peraturan presiden gitu yang bisa diganti, tapi menjadi undang-undang yang tidak gampang diganti ya. Yang bahkan raja pun tidak bisa ganti, kira-kira begitu ya. Nanti belakangan kita lihat dalam sistem organisasi birokrasi itu terjadi, birokrasi itu bisa lebih besar dari manusia yang paling besar di dalamnya, termasuk raja ya. Jadi birokrasi itu maha kuasa. Ya, ini kenapa saya pilih, karena ini ya akan selaras dengan apa yang menjadi setting juga dari Erich Fromm ya. Oke, lalu kemudian ceritanya berlanjut. Vasti kemudian diusir dan dikatakan bahwa raja mengirim surat ke seluruh daerah kerajaan, dan tulisannya adalah setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya, berbicara dalam bahasa bangsanya. Satu deviasi yang menarik karena ada mendadak out of the blue sepertinya ya, ada mention mengenai bahasa bangsanya, lulu tiba-tiba bicara mengenai bahasa gitu ya. Tadinya ini kan bicara mengenai kepatuhan seorang istri ya, mengenai kekayaan dipamerkan dan apalah segala macam. Loh kok tiba-tiba bahasa ya. Tapi kira-kira itu kita tahulah ya, ini mau bicara apa ya, mau bicara bahwa ini bukan cuma urusan pribadi sama pribadi, face to face, tapi ini urusan struktural. Oke, kita tinggalkan dulu Vasti dan Ahasiweros, dan kita sekarang masuk kepada Fromm. Ya. Minggu lalu kita udah bicara mengenai apa yang salah, apa yang mati dalam urusan cinta dalam masyarakat Barat.
ya. Kematian cinta ini nanti kita rencanakan akan kita bikin 3 pertemuan ya. Jadi ini pertemuan kedua. So kematian cinta dalam masyarakat modern, KCMM 2, nanti akan disambung KCMM 3 gitu ya. Kayak AADC 2, nanti ada AADC 3 gitu ya. Ini KCMM 3 menjelang. Kemarin kita udah bicara mengenai yang salah dalam peradaban barat modern itu adalah strukturnya tidak kondusif bagi perkembangan cinta. Nah, ini sesuatu yang khas dari Frankfurt School ya, yaitu apa? Mereka memperhatikan pengaruh dari struktur sosial pada peri kehidupan individual dan domestik ya. Jadi ini antitesis lah dari libertarianisme yang mengatakan struktur mah boleh apa aja. Kan tiap individu boleh aja bilang enggak gitu ya. Tiap individu kan bebas. Tiap individu kan kalau nggak suka ikut ya nggak usah ikut. Kan gitu aja. Jadi solusinya dari tiap individu. Kalau tiap individu melakukan yang benar kan udahlah, nggak usah kita terlalu pusing dengan struktur. Benar nggak sih? Kira-kira gitu ya, itu pola pikir libertarianisme. Contoh. Marak nih judi online nih. Kalau semua orang nggak ikut judi online kan ya bubar sendiri itu judi online. Benar nggak sih? Kan mereka bisa besar karena tiap-tiap orang dengan kebebasannya ikut judi online. Kan gitu aja ya. Ini sekarang nih banyak nih kredit mikro macet nih ya, atau apalah kredit tanpa agunan, whatever ya, consumer credit, kartu kredit macet, terus wah segala macam. Apa itu pinjol ya. Jadi masalah nih. Wah, itu aja diurusin. Tiap orang tidak minjem kan sudah selesai semua masalah ya gitu ya. Benar nggak? Masing-masing urus urusan masing-masing. Wah ini Pak ya, kacau ini. Coba itu kita lihat korupsi merajalela. Wah, masing-masing menjaga akhlak, budi pekerti yang baik ya, masing-masing menjaga hati. Kan Indonesia bebas korupsi. Gitu ya. Jadi masing-masing. Masalah sosial itu gak perlu terlalu diurusi. Kalau kita masing-masing menjaga kelakuan kita bersih, lurus, baik, ya struktur sosial mengikutilah. Kan struktur sosial itu produk dari masing-masing individu bikin. Ya, masyarakat itu sendiri kan adalah individu-individu berkumpul gitu. Nah, itu adalah cara memahami masyarakat secara individualistik, cara memahami masyarakat dari kacamata libertarianisme. Ya, tokoh-tokohnya ya banyak lah ya, John Locke ya misalnya ya. Bahkan juga Thomas Hobbes ya dan seterusnya. So, pada mulanya adalah individu. Ya, oke, good. Tapi ini bukan satu-satunya cara melihat kehidupan kan ya. Jadi ada cara melihat kehidupan yang lain, yaitu apa? Yaitu individu itu bukan pada mulanya, individu itu lahir dalam suatu masyarakat yang sudah jadi. Individu itu misalnya berpikir pakai bahasa, dan bahasa itu misalnya bukan bahasa dia. Bahasa itu kan bahasa ibunya. Dan ibu itu bisa bicara bahasa itu juga bukan bahasa si ibu. Tapi bahasa si nenek, bahasa si kakek, bahasa si paman, bahasa si sekampung ya. Dan kampung itu bicara bahasa itu ya karena nenek moyang kampung itu bicara bahasa itu. Dan seterusnya. So, bukan in the beginning was individual, no. In the beginning was society. Ya, pada mulanya sudah suatu suku, satu kumpulan orang, ya gitu. Jadi individu itu justru produk masyarakatnya, bukan masyarakat produk individu. Nah ini cara pandang yang berlawanan, antitesisnya lah, so to say. Nah, Erich Fromm itu, of course ya, bukan orang libertarian, of course dia itu dari sudut pandang yang kedua, ya, yaitu bahwa struktur sosial itu penting dan struktur sosial yang berkembang belakangan sebagai ya tentu ya ada bagian dari keputusan, pemikiran dari individu tertentu ya of course ada ya, tapi kan tentu itu nobody really have the power to control ya, enggak gitu.
Gak ada satu orang pun yang betul-betul bisa mengendalikan itu. Jadi kalau dibilang peradaban sejarah itu produk dari orang para raksasa tertentu, ya enggak lah. Enggak. Satu raksasa punya blueprint dan sukses menghasilkan seluruh zaman, enggak ada begitu. Ya, jadi ini kan tentu satu in a way ya, tidak ada yang bisa menebak aliran sejarah ini kemana gitu. Ya tentu Hegel coba menebaknya, Marx coba menebak, dan segala orang-orang German idealis itu coba menebak ini aliran zaman ini kemana ya. Ya ada yang benar, ada yang enggak gitu ya. Kira-kira begitu kan. Dan ada yang coba menunggangi arus, ada yang coba mengendalikan arus ya. Ada yang sukses, ada yang enggak. Kebanyakan ya tidak ya. Jadi intinya struktur itu penting ya, struktur itu penting banget, dan struktur yang kemudian terjadi secara de facto ya, muncul di tengah kita, air di mana tiap-tiap kita berenang itu, airnya itu tidak cocok, tidak kondusif bagi pertumbuhan cinta, ya kira-kira gitu ya. Tanahnya itu tidak kondusif, udaranya tidak kondusif, airnya tidak kondusif bagi tanaman yang namanya cinta itu. Nah, struktur sosial apa, jenis apa yang dimaksudkan oleh Fromm? Struktur sosial jenis ini, kapitalisme modern. Loh kok bisa ya, kapitalisme cuma urusan kita bertukar barang, urusannya apa sama cinta? Oh ya, bukan hanya Fromm ya, tapi juga saudara bisa melihat misalnya analisis dari Larry Sennett, bacanya gimana Sennett? Sennett, gimana cara bacanya saya nggak tahu. Tapi si Larry itu ya, dia seorang pengajar ekonomi dari London School of Economics, menuliskan The Corrosion of Characters, menganalisis sosiologis ya mengenai dampak dari iklim kerja modern yang semakin cair ya. Jadi kayak kerja modern itu cair banget ya. Kesetiaan kalau zaman dulu itu ya kayak tipikal orang-orang Jepang zaman dulu ya. Kakeknya kerja di Toyota, anaknya kerja di Toyota, cucunya kerja di Toyota gitu ya. Dan kayak dari SMA sudah ngincernya Toyota, matinya pun di Toyota kayak gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar jadi klan ya, jadi suku, itu sukunya Toyota gitu, kira-kira gitu. Zaman sekarang ya enggak lah gitu ya, setahun di sini, setahun di sana, setahun di mana lagi, wah ya kutu loncat lah kemana-mana. Dan kerja itu ya si suami kerja di mana, istri di mana dan segala macam. Dan sekarang sudah berkembang lebih lanjut ya dari analisisnya Larry Sennett itu abad 21 awal itu dia tulis buku itu, Corrosion of Characters. Sekarang itu sudah lebih cair lagi ya. Sekarang orangnya bisa adanya di Bali, kerjanya di Amerika dan segala macam gitu ya. Jadi sudah lebih diverse lagi gitu. Lebih cair lagi ya, lebih encer lagi. Jadi strukturnya sudah bergeser lagi ya. Tapi intinya apa? Intinya baik Fromm maupun Sennett ya, itu mereka mengatakan ini ada dampaknya pada karakter tiap individu. Jadi bukan dibilang ini kan cuma urusan ekonomi, cuma urusan beli, jual, urusan kerja, cuma cari duit. Ya gue tetap gue gitu. Ya enggak gitu. Lu ya dibentuk sama struktur. Struktur apa? Bukan cuma struktur kerja lu, tapi struktur masyarakat lu. Dan masyarakat kita itu tidak lagi melihat kita sebagai bahkan ini individu. Ya, jadi kita itu mengalami de-individuation ya. Jadi individu pun sudah di-cancel ya, apalagi person ya. Kita sudah bukan lagi person ya dilihatnya. Kita cuma dilihat dari keterampilan kita. Kita cuma dilihat dari output kita, kemampuan kita, potensi kita. Kita ini aset perusahaan, aset ya, kita bangga banget ya. Gue aset perusahaan yang paling berharga. Still, you just an asset. Kata dasarnya aset bukan S ya, by the way. Ya nggak apa-apa. Jadi komodifikasi itu membuat kamu itu jadi tidak bermuka, tidak bernama, kamu bukan manusia. Tapi kamu bisa bekerja sama dalam sinkronisasi yang sempurna untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan ini, kemajuan. Dan menghasilkan makna hidup. Karena makna hidup kita itu adalah kemajuan. Ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju ya.
Karena kalau kita tidak maju-maju, kita mandek, kita stuck, itu ada yang salah dengan kita. Tapi maju kemana nggak pernah kita pikirkan. Karena memang gak ada jawabannya, percuma kita pikirkan. Maju kemana gak penting ya. Ya penting kali ya. Tapi kita gak punya jawabannya anyway. Jadi punya, pokoknya yang penting maju terus ya. Seorang kawan saya itu selalu mengakhiri percakapan dengan salam yang kayaknya cheesy banget ya. Sukses ya, maju terus ya mas. Ya oke, sopan santun lah ya, sopan santun standar ya. Ya oke, sama-sama ya dan seterusnya. Tapi itu kan slogan hampa lah ya, maju terus, sukses ya. Iya, sekali sukses sudah itu mati ya, kayak kira begitu kan. Sudah itu dilupakan dan terurai lagi. What's the point? Ya, what's the point still? Better than the alternative kan? Alternatifnya ya mati tanpa sukses kan gitu. Meninggalkan legacy yang kemudian dilupakan. Ya, still better kan daripada tidak meninggalkan legacy. Maybe slightly. Itu aja. Ya, lebih baik punya piala-piala berdebu, ada jaring laba-laba yang namanya someday orang-orang yang beberes piala-piala itu ngelihat siapa ini ya, Lim Bongkeng. Siapa Lim Bongkeng? Oh, seseorang yang sangat berprestasi, kayaknya pialanya satu lemari gitu ya. Tapi siapa Lim Bongkeng itu? Aduh, anaknya pun sudah nggak ingat ya, cucunya pun sudah nggak ingat siapa itu. Tapi dia, ini saya ngarang-ngarang ya, namanya nggak usah di Google, ya, nggak ada itu. Tapi ya dia pernah berprestasi, oke, slightly better lah setidaknya waktu dia hidup gitu ya. Tapi kayak, well, cuman slightly better gitu ya. Tapi yang penting nggak mandek kan, yang penting nggak mundur kan, yang penting maju dan kita bisa bersama-sama maju. Sebagai makhluk-makhluk tak berwajah, tak bernama, dan tak berkepribadian. Dan kita bisa bekerja sama. Dalam apa? Bukan hanya dalam kerja, tapi juga dalam pernikahan, dalam membesarkan anak, dalam percintaan, dalam persahabatan. Tapi pernikahan, percintaan, persahabatan yang diwarnai dengan transaksi. Transaksi saja ya. Aku lakukan ini supaya kamu lakukan itu ya. This for that ya, itu aja gitu, transaksi. Buat Kant, bapak dari modernisme, ini tidak benar ya, tidak benar. Not the right thing to do ya. Karena manusia hanya sebagai alat. Walaupun Kant mengakui ya barangkali memang itu yang terjadi seringkali ya di dalam pernikahan ya. Hanya kontrak untuk saling memakai tubuh, tapi itu bukan hal yang benar, tentu menurut Kant. Manusia itu harus juga selain dipakai, itu dinikmati dalam dirinya sendiri, dihormati dalam dirinya sendiri. Ya, Agustin mengatakan begitu ya dalam On Christian Doctrine. Agustin mengatakan manusia tidak bisa itu hanya menjadi utilitas, ya, menjadi means for an end, tapi harus juga menjadi end in itself ya. Frui dan uti itu harus menjadi satu kesatuan ya. Fruition dan utility itu harus satu kesatuan dalam diri manusia ya. Tapi masyarakat kita tidak mendukung itu. Kata Erich Fromm ya, tidak mendukung itu. Lalu kemudian dia menganalisa salah satu solusi yang sangat teknokratis ya, solusi yang sangat modern. Solusi yang sangat mencerminkan worldview modern yang bermasalah ini dari pendahulu dia, bapak psikoanalisa modern, yaitu Sigmund Freud. Ya, kemarin kita udah bicara, Freud itu melihat permasalahannya dalam dunia Victorian. Dia itu adalah orang memakai idealisme kuno ya dari kekristenan kayaknya ya, yang terlalu stiff neck gitu ya, tight lip gitu, kayak kaku banget gitu ya, orang yang bajunya dikancing sampai paling atas, dikasih dasi, lalu kayak bibirnya terkatup rapat dan sangat kaku. Dan Freud bilang, come on ya, loosen up a bit gitu ya, lu santai dikit bro gitu ya. Dan Freud mengatakan kalau terlalu kaku, terlalu hidup dalam super ego itu yang sebenarnya juga bikinan manusia ya. Itu bukan dari alam, itu bukan dari Tuhan, karena memang Tuhan gak ada ya, kata Freud.
Itu cuma suara-suara dari pengasuh kamu waktu masih kecil ya, entah ibumu, entah bapakmu yang histeris itu ya, yang apa itu, repress their sexuality ya, sexual desire dan segala macam. Dan kamu internalize itu dan kemudian kamu merasa bersalah dan kamu kaku itu. Ya itulah permasalahan kejiwaan mulai dari situ karena tidak disalurkan ya. Tekanan uap itu akhirnya bisa meledak dan menghancurkan kehidupan ya. So Freud menghancurkan basically itu loosen up sedikit ya, sehingga kettle-nya tidak meledak gitu ya. Khususnya dalam urusan seksual dan percintaan ya. Tapi Fromm melihat ini solusi yang problematik ya. Bukan karena seks itu kotor ya atau bersenang-senang itu sendiri adalah buruk ya dan apa sama, bukan karena itu, tapi karena Freud itu melihat cinta itu tidak ada ya, cinta itu irasional dan therefore itu satu kegilaan ya in a way. Jadi Freud itu melihat cinta itu bukan solusinya sama sekali ya, boro-boro lah, tapi itu adalah sejenis sakit jiwa juga ya. Tapi anyway, kata Freud, cinta itu hasil ya atau anak dari seks yang memuaskan ya. Atau barangkali kita bisa perluas anak dari kesuksesan juga ekonomi yang memuaskan, kesuksesan politis, sosial yang memuaskan ya. Hasilnya adalah cinta, kira-kira begitu. Kalau menurut Freud, menurut Fromm kebalikannya. Ya, jadi kalau menurut Fromm, seks yang memuaskan itu justru adalah anak atau hasil produk daripada cinta ya. Demikian juga dengan kepuasan dalam bidang transaksi ya. Jadi kepuasan dalam mengkonsumsi produk-produk, menghasilkan produk, dalam berbudaya, dalam mengatur masyarakat, dalam you name it ya. Itu adalah anak atau produk atau hasil dari cinta dan bukan sebaliknya. Ya, kira-kira begitu. Fromm. Nah oke, lalu dia kemudian menganalisis Freud punya pandangan mengenai cinta itu apa ya. Freudian love itu sepenuhnya instrumentalis ya kalau menurut Fromm ya. Jadi menurut pembacaan Fromm, nggak tahu Freud akan setuju apa enggak, tapi ya saya tidak lebih ahli Freud daripada Fromm ya, sehingga saya kira saya sombong dan takabur kalau menilai penilaian Fromm dari pembacaan saya sendiri tentang Freud yang jauh lebih dangkal ya. So saya just mempercayai Fromm dalam hal ini. Menurut Fromm, Freud itu melihat cinta begini, aku mengasihi engkau demi aku ya. Jadi dia melihat cinta itu sebagai ekstensi instrumentalis dari egoisme sebetulnya. Juga ketika egoismenya dilakukan berdua, tetap sama saja ya, itu egoisme berdua saja, jadi tetap sama. H.S. Sullivan itu mengusulkan usulan yang lebih baik dari Fromm menurut Sullivan, tapi ya itu sebenarnya sama saja menurut Fromm ya, yaitu apa? Egoisme sih egoisme ya, tapi jangan egoismenya sendirian itu nanti jadi nggak optimal ya, egoisme sendirian itu nggak bagus lah, makanya kayak get a wife gitu ya. Get a friend gitu ya, so get a life gitu, at least get a dog ya, kira begitu ya. So egoisme berdua gitu, aku dan engkau kita adalah satu tim menghadapi dunia ini ya, menghadapi kegilaan masyarakat, tapi kita berdua tidak gila, kira-kira gitu ya. Masyarakat tidak bahagia, tapi kita berdua akan bahagia dan seterusnya. Ya ini sedikit lebih bagus ya daripada kayak antagonisme antara individu, ini antagonisme tim melawan sisanya. Maybe lebih bagus ya, gereja kita ini waras melawan seluruh gereja itu tidak waras ya. Geng kita waras melawan seluruh umat manusia tidak waras, you name it lah ya. Mungkin sedikit lebih baik, tapi tetap sama sih kalau menurut Fromm. Itu adalah ketiadaan cinta ya. Jadi cinta itu tidak seperti dipahami sama Freud ya. Cinta itu bukan senang-senang. Cinta itu bukan feeling good. Cinta itu bukan hedonisme ya, dalam pengertian itu bukan. Ya.
Cinta itu bukan antitesis dari disiplin atau senang-senang oleh cinta itu adalah apa? Antitesis dari disiplin. Bukan, sama sekali bukan. Karena pada mulanya bukan individu. Karena pada mulanya bukan individu, maka antagonisme antar individu dan antagonisme antar kelompok itu juga ditolak ya sama Fromm ya. Itu anggapan dari Freud ya. Dalam framework libertarianisme dan individualisme. Jadi apa yang dia usulkan? Yang dia usulkan begini, pada mulanya itu bukan individu, pada mulanya bukan antagonisme antar individu ala Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes kan mengatakan setiap orang itu berpotensi makan orang lain gitu ya. Homo homini lupus ya. Ini dunia anjing makan anjing, maka hidup manusia itu nasty, brutish, and short sampai kita meletakkan senjata kita dan membiarkan negara memonopoli violence gitu ya, negara memonopoli kekerasan gitu. Tapi sebelum itu tidur aja nggak bisa karena kayak saya khawatir bangun-bangun sudah di neraka gitu ya, lehernya digorok sama musuh gitu ya. Jadi ya oke, bagaimana supaya aman kita titipkan pistol kita ya, pisau kita kepada pemerintah semua, pemerintah yang menyandang pedang gitu ya. Tapi Fromm tidak mulai dari sana. Fromm memulai dari Taman Eden. Fromm memulai dari manusia itu penolong bagi sesamanya. Adam 2 ini, manusia itu penolong bagi sesamanya. Aku, engkau, dan Tuhan, bahkan ya, via mistisisme Tuhan. Aku, engkau, dan Tuhan adalah berada dalam satu kesatuan, satu komuni. Dan saya kira kalau kita lihat kisah Adam 1 dan Adam 2 itu ya, kejadian 2 dan 1 itu. Kita mengetahui ada titik mula yang berbeda bagi orang-orang Ibrani ya, yaitu from orang Ibrani ya. Titik mulanya itu adalah aku, engkau, dan Tuhan. Bukan antagoni. Ya, bisa dicatat baik-baik ini ya. Titik mula dari Thomas Hobbes adalah aku musuhmu, kita musuh mereka. Titik mula, starting point dari Fromm dan juga kitab Kejadian 1 dan 2. Aku ada bagi engkau, aku diciptakan bagi engkau, engkau diciptakan bagi aku, dan kita diciptakan bagi Allah. Boleh saya bilang gitu? Saya kira cukup straightforward kan kalau kita baca Alkitab ya. Dan ini titik mulai yang sangat membedakan ya. Sangat membedakan cara kita memandang cinta. So, bagi Fromm, yang mana dia mengatakan cinta itu adalah, pakai definisi klasik ya, peleburan tanpa melenyapkan individu. Ya. Peleburan, jadi cinta, aspek eros dari cinta ya, peleburan tanpa melenyapkan individu. Dan aku ada demi kebaikanmu, ya itu sisi Kristennya, sisi Judeo-Kristennya. Kalau kita memulai dari sana, maka kita memandang pernikahan, membesarkan anak, persahabatan, pekerjaan, politik, you name it, kehidupan in general ya. Kita melihatnya bukan sebagai sebuah kompetisi, apalagi sebagai sebuah rivalry, di mana kalahmu adalah menangku, rugimu adalah untungku, hinamu adalah muliaku. Bukan. Tapi kita melihat seperti Paulus katakan, tawamu adalah tawaku, tangismu adalah tangisku. Beda banget kan? Untungmu untungku juga, rugimu rugimu juga. Kan beda banget loh dengan worldview kompetisi yang bahkan dibenar-benarkan di gereja itu ya. Yang kita ambil dari asumsi-asumsi masyarakat modern. Saya masih ingat ya waktu saya berkali-kali lah ya dalam berbagai platform. Dalam platform WA group alumni ya, reuni, you name it lah, uni-uni. Universitas even.
ketika ada orang menampilkan nih anak kita menang kompetisi ini, kompetisi itu, kadang-kadang saya itu goblok, nggak tobat-tobat, berusaha untuk membabarkan alternatif gambaran ya. Lalu saya bilang kayak, tapi kita itu tidak diciptakan untuk kompetisi sebenarnya. Wah, selalu saja ada orang yang mengatakan, tapi kompetisi bisa baik loh. Iya, come on. Saya nggak bilang kompetisi nggak bisa baik, tapi saya bilang kompetisi bisa tidak baik. Kan tidak sama itu ya, mengatakan kompetisi bisa tidak baik dengan mengatakan kompetisi tidak bisa baik ya. Itu kan bukan bukan kontradiksi gitu ya. Bukan kontradiksi. Soalnya kan sama-sama subaltern ya. Kalau subaltern kan bisa sama-sama benar ya. Kira-kira begitu ya. Ada anjing punya kakinya 4 itu ya. Kalau itu benar kan tidak bikin semua anjing kakinya bukan 4 itu ya. Atau tidak ada anjing yang kakinya 4 itu jadi salah kan. Gak begitu kan ya. Benar ya. Jadi ya kira-kira itu. So, poin saya apa ya? Poin saya itu adalah saya mau menjadi goblok lagi dan mengatakan bahwa kita itu tidak diciptakan untuk kompetisi. Very obvious. Kejadian 1, kejadian 2 ya. Adam 1, Adam 2. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi saingan Adam supaya Adam tidak malas. Supaya Adam itu makin terpacu. Supaya Adam tidak kalah. Supaya makin excellent. Gak ada tuh gitu tuh di kejadian 1, kejadian 2, gak ada. Yang ada Adam itu gak baik. Adam itu kondisinya vulnerable. Adam itu tidak menemukan kawan. Lalu Tuhan menciptakan penolong, kan itu narasinya. Jadi ya, saya kira kompetisi itu gak perlulah dibela-bela ya. Ya memang bisa baiklah. Ya, Yudas menyerahkan Yesus juga bisa baik kok. Ya enggak apa-apa lah, kompetisi tentu enggak selevel Yudas menyerahkan Yesus toh. Jadi ya tentu bisa baik juga. Saya bukan bilang itu enggak bisa baik. Bisa baik. Tapi kita enggak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk saling menolong. Khususnya dalam kelemahan. Kalau kompetisi ya tidak ada tempat untuk kelemahan lah. Walaupun ya of course dalam kompetisi ada. Aku merayakan kemenanganmu. Merayakannya dengan senyum setengah kecut. Kan gitu aja ya, juara 2 ya. Wah selamat ya, main tenis terakhir udah. Big Book sudah kalah ya, menang tipis, salaman, peluk-pelukan. Ya bagus ya, bagus. Saya senang dengan itu, senang. Tapi ya, kalau mau jujur, apa tulus sih? Ya bisa tulus ya, bisa tulus. Tapi kebanyakan kan ya enggak tulus ya. Dan kalau manusia terus diadu itu ya, diadu terus itu. Bisa makin bagus? Ya bisa ya bisa. Tapi ya ada ongkosnya. Ada ongkosnya. Ya. Ongkosnya apa? Ongkosnya nggak bisa afford kalah. Nggak bisa afford malu, nggak bisa afford lemah, nggak bisa afford jadi goblok. Padahal kalau nggak bisa afford goblok, susah jadi tidak goblok. Gobloknya berkurang itu susah loh. Goblok berkurang itu perlu mengakui goblok. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan goblok. Meresikokan diri dibilang goblok loh. Kan itu. Ketika kita tanyakan, ketika kita being vulnerable, seenaknya begitu. Kita bisa mikir bareng. Kita bisa ditolong. Dan bukankah itu gunanya orang lain? Menolong dalam kelemahan. Tapi kita itu mengedit kelemahan-kelemahan kita ya. Supaya hanya kelemahan-kelemahan yang terhormat gitu. Yang kita biarkan sedikit-sedikit orang menolong supaya saya terlihat real. Kalau orang tidak ada kelemahannya kelihatan jelas pura-pura. Jadi harus ada kelemahannya, cuma ya jangan yang malu-maluin ya. Ya harus yang agak real ya. Ya apa yang masih terhormat lah. Ya kira-kira kan begitu. Saya tuh baca Harvard nggak kelar loh. Ya siapa yang baca Harvard kelar? Kira-kira gitu ya. Saya baca Harvard kelar,
Nggak ngerti loh, ya siapa yang baca ngerti? Kira-kira begitu ya, jadi masih dimaklumi. Kira-kira kan begitu. Tapi ya itu sama saja itu ya, sama saja. Itu tidak membiarkan kita ditolong dalam kelemahan kita. Hanya membiarkan kita ditolong dalam ketidaksempurnaan kita ya. Dan itu semua bottom line-nya apa? Bottom line-nya kita menghidupi asumsi-asumsi tentang siapa manusia itu yang dibentuk oleh dunia kita, budaya kita, keseharian kita, kebiasaan kita, yang kita bisa simpulkan dengan istilah ini, struktur kita, struktur masyarakat kita, yang menurut Fromm ya tidak menyuburkan cinta, ya itu seperti menanam eceng gondok di tanah berpasir yang tidak ada airnya, ya eceng gondoknya nggak tumbuh ya, atau menanam kaktus di rawa-rawa gitu ya. Di rawa-rawa nanam kaktus ya busuk kaktus ya mati. Nggak cocok tanahnya. Kira-kira kan begitu ya. Jadi cinta tidak tumbuh dalam tanah kapitalisme modern, individualisme modern. Sulit tumbuh. Ya, kalau tumbuh exceptional. Dan kita bisa berbuat sesuatu dan kita tidak mau berbuat sesuatu. Kenapa? Karena ada santo dan santa tertentu toh bisa mencintai di padang pasir. Ya iya, tapi kan bukan berarti kita tidak terpanggil untuk menghadirkan tanah yang lebih subur untuk cinta ya. Benar gak sih? Bisa bertumbuh, ya bisa lah. Di penjara ya ada orang baik. Ya ada. Ya. Apa kita bilang? Itu loh perkampungan nelayan, pendidikan rendah, miskin-miskin, penuh kekerasan. Konon bisa muncul seorang Mas Gun ya, Gunawan Muhammad itu. Saya pernah baca dalam, entah saya benar nggak nangkepnya, karena saya waktu masih kecil baca itu ya. Nggak tahu, masih lebih goblok dari sekarang. Baca itu, saya punya kesan itu. Loh ini yang diceritakan ini Mas Gun ini. Dia dulu itu hidup dengan latar belakang yang kurang kondusif untuk jadi seorang Gunawan Muhammad ya. Yang menulis dengan begitu baik ya, dan very educated gitu. Tapi dia bisa begitu karena dia membaca apa saja dilahap, koran, majalah, buku, semua yang bekas, baru, semua dilahap sama dia. Kira-kira begitu ya. Lalu kita bilang apa? Ya di kampung nelayan saja ada Mas Gun ya, bisa bertumbuh ya. Ya ngapain kita mendirikan, nggak tahu, SD, sekolah, ya perpustakaan umum atau apalah, mensubsidi penerbitan yang bagus, menerjemahkan buku-buku yang bagus dalam bahasa Indonesia, atau apalah, perpustakaan keliling atau apapun. Buat apa ya? Kan toh di kampung nelayan aja bisa ada Mas Gun ya, di India saja itu ada siapa itu ya? Lupa saya sekarang namanya itu. Ya lupa saya namanya. Itu difilmkan dalam A Man Who Knows Infinity itu ya. Ya lupa saya namanya. Orang India itu, dia kayak bisa menurunkan hampir semua itu aksiomanya Euclid itu, dan apalah, bikin banyak teorema itu ya, hanya dengan membaca buku-buku matematika bekas itu dan segala macam itu di India itu. Jadi memang orang genius itu, nggak bisa dibendung kira-kira begitu. Ya maka ngapain memperbaiki pendidikan ya di India itu, yang kacau balau bisa ada orang kayak gitu. Iya come on, tapi kan itu kan bukan pembenaran untuk kita mengabaikan pendidikan, karena begitu ya. Jadi kayak tanahnya tidak subur bisa muncul bunga yang indah. Iya bisa, kalau tanahnya subur ya lebih banyak bunga indahnya kan gitu. Kan bukan pembenaran untuk kamu tidak menyuburkan tanah kan begitu ya. So ya itu. So masyarakat modern itu menyuburkan sikap-sikap bagaimana. Sikap-sikap ini ya, cinta itu dipandang sebagai transaksi ya, keuntungan bagi saya. Dan pada akhirnya muncul itu contoh-contoh cinta yang dianggap cinta tapi yang sebenarnya bukan cinta ya, yang sebetulnya itu neurosis ya. Neurosis semacam apa? Ada 3 contoh diangkat sama Erich Fromm, saya kira very insightful. 3 contoh ini adalah anak mama, anak papa, sama
sama anak yang khawatir. Oke. Saya mulai dari yang pertama. Anak mama. Ya. Neurosis yang pertama, anak mama. Dia katakan ini adalah tipikal anak laki-laki yang tidak pernah disapih ya. Anak laki-laki yang tidak pernah meninggalkan dada ibunya sebetulnya. Dia ingin terus mendapatkan perlindungan, cinta, kehangatan, perhatian, dan kekaguman dari ibu. Ada kesombongan dan gagasan muluk-muluk dalam diri laki-laki seperti ini. Kalau dia ketemu perempuan yang tepat, perempuan yang bisa mengagumi dia, bisa memberikan kehangatan, perhatian, perlindungan, dan cinta, dia thriving. Ya, thriving. Dia akan merasa aman, gembira, dan dia akan muncul pesonanya. Dia punya kemampuan untuk mencintai yang luar biasa. Tapi ini bisa memperdaya. Soalnya seringkali perempuan-perempuan itu ya bukan ibunya ya. Jadi mama itu ya cuma satu ya. Dia menemukan istri yang dia harap menjadi maminya dia, mamanya dia itu ya. Nanti dia mendapati satu hari aliran cinta, kehangatan, perhatian, dan kekaguman itu akan berhenti. Ya, karena perempuan itu, Ratu Vasti itu bukan ibunya. Ya, itu adalah istrinya. Jadi ketika cinta keibuan dari si perempuan ini mulai surut, mulai muncul konflik dan kebencian. Ketika si perempuan berhenti jadi ibu dan mulai jadi perempuan, ya seperti Vasti barangkali ya, tidak lagi sesuai dengan fantasi si lelaki, dia mulai mencari-cari perempuan lain dan jika tidak dimaklumi dan dimaafkan, dia akan merasa terluka dan kecewa dan dia akan berbalik menuduh si perempuan sebagai egois, ingin menguasai dan tidak tahu berterima kasih. Bagi orang seperti ini, kata Fromm, apapun yang bukan sikap keibuan yang penuh adorasi ya kepada anaknya. Bagi si ibu kan anaknya berak saja karya seni. Gitu ya. Itu adalah satu ini ya, bukti tiadanya cinta. Kamu nggak sayang saya, kenapa? Berak saya nggak dibilang karya seni, kira-kira gitu ya. Salah pahamnya itu di sini. Perilaku si lelaki yang penuh kasih sayang dan keinginan untuk menyenangkan kekasih itu dianggap sebagai cinta yang tulus ya. Karena laki-laki seperti ini bisa menghujani, love bombing perempuan yang dia incar, yang berpotensi untuk menjadi ibunya yang memanjakan dia itu dengan kasih sayang ya, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk menyenangkan kekasihnya ya. Itu bisa disalahpahami sebagai cinta yang tulus, tapi ini bukan cinta, kata Fromm ya, ini bukan cinta. Karena ketika cinta itu tidak dibalas ya, tidak berbuahkan adorasi, dia akan menganggap si perempuan itu egois dan dia akan merasa diperlakukan tidak adil. Saya sudah begini, kok kamu begitu sama saya. Dan jika ibu dari si anak ini hanya adore, menerima, walaupun menguasai tapi tidak merusak ya, maka masih agak mendingan dia kalau bisa menemukan perempuan yang setipe ya dan cukup punya bakat untuk terus dikagumi karena tentu si perempuan itu perlu ada alasan ya untuk terus mengagumi si laki-laki ini ya. Jadi kalau si laki-laki ini punya bakat cukup untuk terus dikagumi ya. Biasanya itu menjelma menjadi seorang politisi yang sukses atau selebriti yang sukses ya. Terus mengagumkan ya, atau pendeta yang sukses. Maka dia akan begitu-begitu saja seumur hidupnya ya, terus menjadi sosok yang adorable. Tapi saat dia ditinggalkan sendiri tanpa pengagum ya, biasanya ini terjadi pada masa tua ya, karena orang itu ya lama-lama jadi nggak relevan ya, banyolannya nggak lucu lagi, kata-katanya nggak witty lagi, stop being sparky kira-kira gitu ya, kalau katanya si siapa itu yang bikin puisi, aduh saya jadi lupa ya, nggak sparky lagi saya.
Eh, yang dikutip sama film Interstellar itu loh, masih ingat gak kamu? Yang apa? Ngomong soal kamu harus masuk ke malam yang gelap itu dengan apa itu? Dengan penuh perjuangan gitu. Masih ingat gak sih? Apa? Do not go gently into that good night. Ya, itu siapa yang ngarang? Seorang penyair Amerika ya, itu kayak didedikasikan untuk siapa, A.A. Tennyson atau siapalah gitu ya, dia punya ya kira-kira begitu. Didedikasi untuk Alfred A. Tennyson atau siapalah gitu. Siapa yang ngarang ya? Saya kok lupa. Do not go gentle into that good night. Siapa? Dylan Thomas, yes, Dylan Thomas, bukan Bob Dylan. Sama-sama puitis. Nah, ya masa itu akan datang ya, dan dia akan tenggelam dalam depresi dan kekecewaan, dan inilah mimpi buruknya, anxiety dia yang terdalam, yaitu dia kehilangan relevansi dan popularitas dan segala adorasi karena dia mendapati bahwa dunia ini tidak terdiri dari ibunya. Pada jenis manusia yang punya ibu lebih patologis, jadi manusia ini punya ibu yang patologis dalam arti menguasai tapi tidak merusak, tapi yang patologis adalah mama dia itu. Jadi ini anak mama di mana mamanya patologis dalam arti menguasai dan merusak ya. Jadi ini jenis yang lebih parah. Kerinduan lelaki jenis ini bukan kembali ke dada ibu yang penuh kehangatan dan cinta, tapi kembali ke rahim ibu. Rahim ibu yang serba menerima, tapi juga melumat. Ini mungkin seperti yang kita bisa bayangkan dibicarakan oleh Nikodemus, tapi mungkin bukan yang dibicarakan Nikodemus, karena Nikodemus kan tidak membaca Freud ya. Bagaimana mungkin seseorang kembali ke perut ibunya, kata Nikodemus ya, tapi itu kan tidak mungkin allude kepada Freud, tapi ya kita bisa bayangkan begitu ya, sebagai reader response. Orang ini ingin direnggut dari dunia, ingin direnggut dari kehidupan. Orang ini tidak mau hidup ya, dia mau kembali ke fetal position, kembali ke perut ibu ya. Anak seperti ini, laki-laki seperti ini, biasanya laki-laki, tidak bisa bebas dan independen. Dia akan lumpuh dan dia menjadi penjahat ya. Karena dia punya ibu adalah Dewi Kali yang menghancurkan kehidupan ya, kira-kira begitu ya. Yang mengunyah anak-anaknya, ibu yang merah taring dan cakarnya ya, yang menciptakan tapi juga memakan ciptaannya. Nah, ya kira-kira itu. Versi yang pertama. Versi yang kedua, versi anak papa. Ya, anak papa biasanya punya ibu yang dingin dan distant, dan papanya amat memperhatikan anak cowoknya, biasanya anak cowok juga di sini ya dalam analisisnya Fromm. Yang dua ini anak cowok. Papa begitu memperhatikan anak cowoknya, maybe karena istrinya dingin dan menjaga jarak ya. Dan dia menjadi papa yang baik tapi mungkin otoriter juga ya. Jika hatinya senang, anaknya dipuji dan diberi hadiah. Jika hatinya tidak senang, anaknya dimaki dan ditolak. Anaknya dipuji atau dimaki tergantung anaknya sesuai apa tidak sesuai dengan tuntutannya. Ya, anaknya berprestasi apa tidak, anaknya bisa bikin dia terlihat baik apa tidak di mata teman-teman, bisa dibanggakan apa tidak. Ya, si anak kalau dia itu menerima keadaan ini akan melekat pada si ayah seperti budak. Tujuan utama hidupnya adalah menyenangkan ayah. Kalau dia berhasil dia merasa bahagia, aman, puas. Tapi kalau dia gagal, kalau dia berbuat salah, dia tidak menyenangkan si bapak, dia akan kecil hati. Dia akan merasa tidak dicintai, tersingkir, tidak punya makna hidup. Dalam masa dewasanya, anak seperti ini akan mencari figur bapak yang serupa. Kalau tidak, yang lebih hebat. Maka dia suka dengan pimpinan-pimpinan yang otoriter dan
ya seperti ayahnya, memuji dan memaki berdasarkan kesesuaian terhadap tuntutan. Dan dia akan menempel kepada figur itu, mencari makna hidupnya dari konformitas kepada kehendak si ayah. Laki-laki seperti ini biasanya tidak seperti laki-laki yang pertama yang cuman kepengen dikagumi, ya. Jadi biasanya akan pandai berorasi tanpa isi gitu ya. Nggak bisa kerja tapi pidatonya bagus gitu ya. Nah kalau yang ini enggak, dia sungguh-sungguh teliti, reliable, rajin kerja ya. Dia itu akan jadi orang yang bisa sungguh-sungguh sukses dan sungguh-sungguh bernilai. Dan saya kira saya akan lebih suka lah berkawan sama orang-orang semacam ini ketimbang jenis yang pertama tadi ya, anak mami tadi ya. Saya akan lebih suka dengan anak papa ini ya. Asal ada syaratnya. Asal pimpinannya atau bapaknya tahu bagaimana memanage anjing kecilnya ya, kira-kira gitu ya. Kalau papanya kurang pandai memanage anjing kecilnya, terlalu sering dipukuli ya, atau terlalu tidak didisiplin atau tidak diberi arahan yang jelas, ya anjing kecilnya kurang jadi anjing yang baik lah, kira-kira gitu ya. Nggak menang kompetisi anjingnya ya, agak sayang. Jadi kalau papanya atau bosnya bisa memanage dengan baik, dia akan jadi anjing kecil yang berguna. Berguna, ya, sangat berguna, sangat produktif, dan semua puas lah. Papanya puas, masyarakat puas, anjing itu juga puas. Tapi hubungan dengan perempuan itu biasanya akan ada kendala. Laki-laki seperti ini akan menjaga jarak dengan perempuan. Perempuan bukan urusan paling penting dan dia akan sedikit jijik pada perempuan dan melihat perempuan sebagai either trofi atau sebagai alat saja. Ya, saya masih ingat konon ya, saya cuma baca di quote saja gitu ya. Elon Musk itu katanya menyimpan semua bond ya. Dari tagihan-tagihan kartu kredit ya obviously ya, kayaknya kalau setiap bond dari cash ya gimana caranya nyimpen ya. Dari spendingnya Amber Heard ya, gitu-gitu ya, yang mantan istrinya Johnny Depp itu ya, kan pernah pacaran sama Musk ya. Itu dia simpan semua tagihan-tagihannya ya. Terus dia bilang, ini perempuan ini ya, kalau duit gua, wah dia boros ya, wah duit gua sih ya, beli itu, wah mahal-mahal dia beli pakai duit gua soalnya. Dan dia bilang, saya dari awal relasi suruh dia tanda tangan surat perjanjian. Kalau kamu nggak jadi istri saya akhirnya ya, saya akan tagih setiap sen. Setiap sen saya tagih balik, dia bilang gitu. Lalu kemudian itu kayak dirayakan ya sama bro-nya Elon Musk gitu ya, kayak fanboys dari Elon Musk gitu. Ya memang harusnya gitu. Ya kira-kira begitu ya, anak papa. Anak papa paling berhasil ya. Tipikalnya seperti itu. Dan dia akan kecewa bukan kalau istrinya tidak mengagumi dia, tapi kalau istrinya tidak mengagumi sosok bapak pilihannya. Ya. Sosok dari bapak pilihannya, dia akan kecewa itu. Karena kesetiaan dia lebih kepada bapak ketimbang kepada istrinya. Nah ini adalah patologi dari anak papa ya, tadi patologi anak mama, sekarang tadi patologi anak papa, sekarang yang ketiga patologi dari anak yang penuh anxiety ya, anak yang anxious. Kenapa anak ini anxious? Ini from memberikan contoh, ini anak perempuan ya. Anak ini anxious karena orang tuanya itu punya konflik yang serius, ya, punya perang. Tapi perangnya perang dingin, ya, karena mungkin seperti orang tua zaman dulu ya, tidak berperang di depan anak-anak. Ya, jadi di depan anak-anak selalu sopan dan rapi dan civilized. Tapi anak itu kan makhluk yang pintar ya, dia tahu ya, ada pisau ya, di balik kedamaian dan sunyi senyap ini ada pisau ini ya. Jadi anak itu penuh anxiety. Dia bingung karena selalu ada misteri yang tak terjelaskan dalam kehidupan keluarga.
Maka anak-anak seperti ini akan menarik diri ke dalam dunia privat, sering melamun dan menjaga jarak, dan akan mencari pasangan yang sebaliknya. Pasangan yang meledak-ledak, rewel, barangkali suka berteriak, high maintenance, ya, high cowok-cowok ya. Yang high maintenance ya, kamu itu diinginkan ya, wanted sama perempuan seperti ini. Dia diciptakan untuk itu ya. Karena apa? Karena cowok-cowok yang high maintenance, yang suka rewel, yang meledak-ledak itu setidaknya jelas. Dia itu tidak suka, jelas dia itu marah. Dan perempuan seperti ini sudah muak atau lelah atau sudah habis energi dengan netralitas dari afektif gitu ya. Jadi dia menginginkan kejelasan. Dengan kata lain, patologi cintanya adalah masokisme. Masokisme. Ya. Dan orang-orang seperti ini bisa menjadi satu tim, bisa menikah, bisa menjadi sahabat, ya bisa menjadi nggak tahu lah teman hidup bersama atau apapun. Bisa berada dalam sebuah relasi yang simbiotik. Simbiotik itu apa? Aku ada somehow buat kamu, kamu ada somehow buat aku. Tapi sebetulnya aku memakai kamu, kamu memakai aku. Untuk suatu entah. Untuk sesuatu yang sia-sia sebetulnya ya. Kira-kira begitu. So, itu gambaran dari Fromm yang saya nggak tahu indah apa tidak. Saya mendapatinya artistically, beautifully, nihilist. Nihilis secara indah ya. Artistically depressive gitu. Saya cenderung suka dengan gambaran-gambaran begitu. Dan apa kabar baiknya? Apa kabar baiknya kira-kira Injil Yesus bunyinya apa ya buat situasi yang digambarkan sama Fromm ini? Itu yang nanti basically saya pengen kalian diskusikan. Saya mungkin kasih hints-nya aja ya. Kira-kira kalau kalian mendengar analisis ini, jadi ini adalah apa yang tumbuh dari rawa-rawa modernitas ya. Tumbuh dari birokrasi modern, masyarakat modern yang dengan segala kemudahan, kenikmatan, kemewahan, keamanan yang kita nikmati ya. Saya sih gak mau lah kembali ke abad pertengahan, gak mau saya ya. Tapi dengan segala kemewahan kita ini, kita punya penyakit kita yang orang medieval gak punya. Orang medieval punya penyakitnya sendiri, ya, neurosisnya sendiri, psikosisnya sendiri. Kita punya. Ya. Nah, mereka punya remedinya sudah disediakan ya. Remedinya disediakan sama nggak tahu Agustinus, Bonaventura, Francis, ya, Teresa Avila ya, sama Evagrius Ponticus, sama Bernard de Clairvaux ya, disediakan sama Meister Eckhart, disediakan remedinya sama Luther, Calvin, you name it ya, John Owen dan seterusnya. Tapi kita juga punya penyakit kita yang remedinya adalah tanggung jawab kita menyediakan. So baik Eusebius sampai Agustinus ya, sampai Evagrius Ponticus ya, Thomas Aquinas, Luther, Calvin, mereka semua membaca Alkitab. Tapi kita juga membaca Alkitab. Mereka hidup di zaman mereka mengalami segala neurosis dan psikosis dari zaman mereka yang berbeda dari kita. Ya, karena rawa-rawa tempat mereka berenang beda karakteristik sama rawa-rawa tempat kita berenang. Sehingga hantu-hantu mereka beda sama hantu-hantu kita. Maka saya kira tugas kita juga untuk kita sama-sama berjumpa sama Yesus, kita sama-sama membaca Alkitab, kita juga sama-sama saling menolong dengan coba untuk mengekspresikan, mengartikulasikan obat yang berbeda bagi zaman kita. Ya, dan barangkali apa yang mereka sudah capai, apa yang mereka sudah tulis berguna ya, pasti berguna untuk kita mencari obat buat kita itu ya, farmakon buat kita. Tapi saya kira nggak bisa copy paste kita pakai obat mereka untuk penyakit kita, karena nggak sepenuhnya cocok. Ya, kita perlu sendiri
meracik ya obat-obatan herbal kita untuk remedy kita punya penyakit cinta dalam dunia kita ya, kematian cinta dalam dunia kita. Kira-kira begitu, dan saya bisa kasih hints ya, kira-kira apa remedinya pada zaman kita ya. Penyakitnya apa? Coba kita definisikan lagi. Penyakitnya jadinya pada zaman kita yang serba individualistik ya, yang serba itu egois ya, mencari kepentingan sendiri karena somehow dalam tanda kutip greed is good ya, of course greed is bad ya, tapi greed is good. Kita punya obat apa kira-kira? Ya, kalau buat Freud obatnya nggak usah tahan-tahan, udah santai aja ya, udahlah nggak apa-apa kok ya, itu obatnya Freud ya, nggak apa-apa kok kira-kira gitu ya. Egois nggak apa-apa kok ya, apa misalnya tidak bisa mendisiplin diri nggak apa-apa kok gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau buat Freud bukan itu obatnya. Ya, itu malah menambah parah penyakit. Dan kenyataannya begitu kan ya. Bener gak sih? Kalau kita bilang, misalnya ya, contoh ya. Mendisiplinkan perilaku seksual itu adalah penyebab penyakit. Nah, itu kan tesisnya Freud. Maka para biarawan ya, dan orang-orang Kristen yang sehat secara seksual perilakunya, mereka itu pasti punya banyak penyakit ya, punya banyak neurosis. Kenyataannya kan tidak ya. Dan kenyataannya, dan kalau itu benar ya, harusnya itu orang-orang kayak Harvey Weinstein ya, seperti P. Diddy ya, Pak Didi itu. Harusnya itu orang-orang yang paling sehat ya, kan tidak pernah ditahan-tahan tuh ya, nggak pernah didisiplin. Dia itu ya sudahlah lebih liar dari anjing ya, kira gitu ya. Harusnya kan paling bagus itu. Kalau menurut Freud, kenyataannya kan tidak ya. Kenyataannya kan tidak. Jadi ya saya kira Freud itu obatnya banyak mudaratnya lah daripada mujarabnya ya, obatnya Freud itu. Jadi Fromm punya obat apa kira-kira? Kalau obatnya Fromm, dia bilang ya obatnya adalah cinta ya. Nah, kita belum sampai kepada bagian akhir, kita belum sampai kepada bagian obat ya, praktik cinta itu kita belum sampai ke sana. Tapi obatnya adalah cinta. Ya, cinta itu apa? Cinta itu adalah dimulai dari menyadari bahwa si engkau itu bukan kompetitor, bukan rival, bukan musuh. Jadi si engkau itu bukan untuk dimanfaatkan, bukan untuk dikalahkan, bukan untuk disaingi. Si engkau itu sesama. Kurangmu kurangku, lebihmu lebihku, bahagiamu bahagiaku, sengsaramu sengsaraku, sepimu sepiku. Ya, kalau kamu merasa connected, kamu merasa resonan, kamu merasa hidup itu ada kawan ya, ada companionship, ada yang mengerti kamu. Aku juga mengalami, aku juga gembira. Karena somehow engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Somehow, walaupun engkau bukan aku dan aku bukan engkau. Ya, kira-kira itu. Saya nggak tahu, kalian manggut-manggut itu pasti karena pakai insting ya. Kalau pakai logika Aristotelian kayaknya nggak bisa manggut-manggut, pasti geleng-geleng. Ya, bagaimana mungkin, itu kan kontradiksi semua itu ya. Tapi kita kira-kira bisa mengerti kalau kita memahaminya secara instingtif. Bahan saya berakhir di situ. Kita sambung nanti bagian 3. Bagian 3 dari kematian cinta, mengenai cinta yang idolatrous ya. Jadi penuh dengan pemujaan berhala ya. Kita ini hidup dalam dunia idol yang terang-terangan kan ya. Idol, K-pop idol, J-pop idol, ada nggak J-pop idol? Nggak tahu saya. Ya, pokoknya idol-idolan ya. Sentimental love ya, cinta yang I love you for sentimental reason. Nah gitu-gitu ya, jadi sentimental love ya. Projective love sama bangkai dari cinta pada Allah. Kira-kira begitu
ya, cinta pada Allah yang sebetulnya distortif, yang sebetulnya adalah zombie, ya, kira-kira itu. Yang kita akan bahas dalam Kematian Cinta part 3. Tadi saya masih kurang ngerti yang patologi, yang tadi anak mama, anak papa, sama orang yang kecewa itu. Itu jadi tiga-tiganya pasti ada di setiap manusia, di setiap orang di modern ini, atau kayak gimana? Nggak pasti ada sih. Jadi itu kemungkinan besar nggak pada setiap orang. Jadi ada yang begini, ada yang begitu. Tapi itulah yang disuburkan oleh, kira-kira gitu, dalam analisisnya Fromm. Karena masyarakat kita seperti ini, maka dia mengatakan kita akan berjumpa dengan orang-orang semacam ini. Cowok-cowok yang kepengen ketemu cewek-cewek yang sebetulnya menggantikan posisi mamanya, memanjakan dia, kagum sama dia. Tapi, come on bro, ya. Lu tuh bukan cari istri kalau cara gitu, ya. Lu cari mama. Dan sorry aja, mama lu, istri papa lu. Sudah ada yang punya. Pacar lu bukan mama lu. Maka perlakukan dia, expect dari dia, lihatlah dia sebagai seorang manusia. Kira-kira gitu. She's not your mom. Tapi juga cowok-cowok yang anak papa. Come on. Hidup itu bukan untuk menyenangkan papa lu doang. Sadarilah, papa lu tuh manusia. Papa lu tuh bisa salah. Papa lu tuh juga petty juga. Papa lu itu, ya maybe juga adalah penyakitnya dia sendiri itu. Ya. Jadi lu hidup buat papa lu, jangan bodoh. Nah kira gitu ya. Hidup itu untuk Tuhan. Nah kalau kita orang Kristen gitu ya. Tapi Tuhan juga gak butuh lu. Jadi lu bilang hidup untuk Tuhan jangan dengan sikap budak ya. Seolah-olah Tuhan butuh lu dan Tuhan pengen memperbudak lu. Tuhan pengen sesuatu dari hidup lu. Enggak. Tuhan pengen lu hidup. Hiduplah untuk Tuhan dan Tuhan ingin lu hidup. Ya kira itu. Tapi juga jangan hidup untuk diri lu sendiri. Itu kira-kira ya. Tuhan ingin kita sama-sama hidup. Karena Tuhan mencintai kehidupan. Jadi kalau kamu anak papa, ya come on. Berkenan bagi yang the powerful. Ya, the alpha figure yang paling alpha. Gitu. Itu bukan segalanya. Dia ngedis lu. Dia gak anggap lu sukses. Dia menghina lu. Ya cuman dia doang. Gitu ya. So itu gak kiamat loh obviously. Ya maybe lu payah, maybe juga bukan. Kira-kira gitu. Tapi kalau kamu hidup dalam tipe yang ketiga gitu ya. Situasi rumah yang ambigu gitu. Ya. Ketika kamu merasa dirimu kok tertarik ya sama figur-figur yang kayaknya sebenarnya ini gue nih masokis atau apa gitu. Ya ketahuilah bahwa ada skrip ya yang mendorong kamu begitu. Itu bukan kamu, that's your script. Skrip yang didikte sama masa lalu kamu, masa kecil kamu. Kamu gak harus ikutin skrip itu, jangan bodoh. Kira-kira begitu. Ya, jadi intinya ini semua adalah hasil analisis yang Fromm dari berbagai encounter dia dengan ribuan pasien. Dan juga pembacaan dia sosiologi, antropologi, filosofi dan seterusnya. Kira-kira dia mengusulkan ini. Kalau kita tidak jumpa ya nggak usah dicocok-cocokin. Tapi kalau kita mendapati ini resonan, dan saya mendapati ini quite resonan ya. Dalam seumur hidup saya bertemu dengan orang-orang itu banyak lah yang bisa dijelaskan dengan kategori-kategori ini. Kira-kira begitu. Tapi selalu kita harus akhiri dengan barangkali. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya, saya mendapat ini cukup berguna. Yes, ada dua. Silakan yang mana dulu yang... Jadi saya mau memberikan pertanyaan bodohnya ini ya Pak. Dari menurut analisa Fromm ini berarti
problematika kematian cinta itu lebih jatuhnya ke tangan laki-laki. Ya, bukan sih, bukan. Masyarakat. Sebenarnya kan dari contohnya tadi Oh, laki-laki yang ke ibu, laki-laki yang ke ayah. Iya. Pada contoh yang ketiga perempuan ya. Gitu. Itu kalau dari keluarga bermasalah jadi perempuan bermasalah. Gitu. Dia nggak terlalu ngomong soal apa ya kita bisa bilang ya, faktor bahwa kamu tuh laki-laki atau perempuan itulah yang menjadi masalahnya, itu enggak sih, atau itu memperberat masalahnya, atau masalahnya akan apa ya, ini masalahnya nggak mungkin perempuan alami, ini hanya laki-laki, juga enggak sih. Cuman dia ngomong kayak dalam kebanyakan kasus ini laki-laki itu aja, tipikalnya ini laki-laki. Tapi ya kalau perempuan ya bisa juga gitu ya kira-kira. Tapi ini kan dia sedang membabarkan itu kayak archetypicalnya gitu. Nah itu. Dan dalam contoh-contoh yang lain mungkin lebih banyak yang perempuannya. Kayak tadi yang anxious child itu. Tipe ketiga atau tipe keempat itu idolatrous love ya. Ini mungkin porsi perempuannya lebih banyak gitu ya. Lalu kemudian sentimental love itu mungkin ya. Orang-orang yang suka untuk nonton film ya, orang-orang yang suka itu berandai-andai dan dwelling in the past, dwelling in the future ya. Jadi kayak bukan mencintai daging dan darah yang di depan mata, tapi mencintai orang itu di masa lampau ya. Dia itu, bapakmu itu dulu itu orangnya romantis ya kan dulu ya. Tapi itulah yang dia hidupi ya, yang sudah nggak ada. Atau sentimental love ya, dia jatuh cinta pada cinta gitu ya. Jadi sama-sama mungkin berdua, sama-sama nonton film cinta, sama-sama nangis-nangisan. Tapi ketika filmnya selesai dan lampu dinyalakan dan berdua begini, tidak ada cinta. Hanya sama-sama fanboys, fangirls dari cinta sentimental. Kayak gitu. Kan ada itu perasaan-perasaan indah dari ya gitu-gitu ya. Suasana-suasana aja gitu. Atau di masa depan ya, orang pertunangan kadang-kadang, pertunangan berantem terus, tapi looking forward nanti kita menikah, hidup bahagia. Ya. Itu kan dwelling in the future. Ya, atau sudah nikah, anak sudah 10, ya penuh masalah gitu kan. Terus dulu waktu kita honeymoon, ya kan dulu kan sudah lewat, sudah nggak ada itu. Kan gitu kira-kira. Ya jadi, ya dwelling in the past, dwelling in the future, dwelling on the screen, itu sama-sama sentimental love. Karena mungkin lebih ada chances cewek, cowok, ya bisa sama-sama sih, tapi projective love, ya minggu depan lah kita bahas. Jadi ini cukup seimbang sebenarnya. Oke. Tadi kan soal yang kompetisi ya, kalau misalnya kompetisi itu bisa baik gitu. Maksudnya seperti apa sih kompetisi yang tidak menghancurkan gitu? Maksudnya juga apakah kompetisi itu sesuatu yang maksudnya ya itu sebagai alat atau maksudnya masalahnya sikap hatinya aja gitu loh. Sikap hati yang karena mau menang gitu terus menganggap orang lain saingan makanya itu jadi buruk kompetisi. Tapi sebenarnya kalau kompetisi itu sendiri nggak ada apa-apa gitu, netral-netral aja gitu. Atau ya kayak gitu naluri berkompetisi itu tuh dari mana gitu datangnya gitu. Tentu ini semua spekulasi ya, naluri berkompetisi itu datangnya dari mana kita spekulasi. Kalau saya Darwinis saya akan bilang ya itulah yang bikin kita ada di sini sekarang. Gitu. Tapi ya itu kan juga spekulasinya Darwin ya. Satu framework lah, sangat berguna. Saya kira-kira akan bilang begini saja lah kira-kira ya. Kompetisi itu kalau kamu mendapati dirimu orang yang sangat kompetitif, saya kira kompetisi nggak bagus buat kamu. Tapi kalau kamu bukan orang yang kompetitif, barangkali kamu bisa mencoba-coba untuk memanfaatkan kompetisi. Kira-kira mungkin itu. Sama kayak kalau kamu mendapati dirimu itu kayaknya ada kecenderungan jadi alkoholik gitu ya. Kayak engkong kamu alkoholik, papa kamu alkoholik gitu, om kamu alkoholik gitu. Jangan kerja di pabrik bir deh. Kayak gitu, jangan jadi bartender deh. Gitu.
Tapi kalau kamu, kayaknya papamu juga alergi alkohol ya, kakekmu juga, kamu juga minum whisky 1 sloki gatel-gatel semua gitu ya. Ya mungkin bolehlah jadi bartender gitu, nggak not evil juga lah gitu in itself. Mungkin begitu. Saya akan bilang, kalau kamu orangnya sangat terpicu sama kompetisi gitu ya, janganlah taruh dirimu di tempat dimana kayak kamu membenarkan diri ini kompetisi ini bikin bagus gitu. Lalu kita bikinlah suasana lebih kompetitif gitu. Kayaknya itu justru kebalikannya gitu. Kalau dugaan saya begitu. Ya, saya sendiri nggak tahu ya, apakah orang yang kompetitif apa tidak ya. Biarlah orang lain yang menilai ya. Tapi saya menduga ya, semua orang itu mudah terpicu oleh kompetisi. Ada analisis yang mendalam mengenai kompetisi dari tradisi gereja, tradisi para teolog biara ya, yaitu iri hati ya, analisis mengenai iri hati. Kompetisi itu sangat kuat kaitannya sama iri hati, dan orang-orang yang suka kompetisi dan suka mengglorifikasi kompetisi biasanya sangat defensif mengenai hal ini. Mereka nggak tentu harus iri, tentu saja bisa karena bukan iri dan semacam. But of course, iri hati dan kompetisi itu sangat-sangat erat kaitannya. Dan iri hati itu ya tentu berakar kepada dan dimungkinkan oleh penciptaan. Dan sisi baik penciptaan, karena penciptaan itu baik. Ya, ciptaan itu baik. Tov, kata Tuhan ketika dia sudah mencipta. Dan sisi baik apa? Sisi baik ini ya, kita itu bisa dipengaruhi sama orang lain. Coba bayangkan kalau kamu makhluk yang murni individual, kamu bisa berkompetisi nggak? Saya kira nggak. Kamu bisa iri hati nggak? Juga nggak. Benar nggak? Kalau kamu makhluk yang murni individual. Saya nggak tahu ya. Ini saya juga bukan ahli psikologi. Tapi anak autis itu kompetitif nggak ya? Anak autis itu iri nggak? Saya nggak tahu. Tapi autisme kan juga ada range-nya ya. Dan seterusnya. Dan kalau autisme didefinisikan sebagai kayak dia nggak bisa connect sama dunia gitu ya, termasuk sama orang lain. Maybe juga benar-benar nggak bisa connect juga sama itu dan therefore nggak ada kompetisi juga itu. Karena dia nggak peduli sama itu. Is it better? Is it good? Gak tahu saya. Maybe yes, maybe no. Tapi kompetisi kalau kita renungkan ya, erat kaitan sama iri hati dan kita harus jujur lah sama ini. Saya kira pengkhotbah itu punya analisis mengenai itu. Dan dia mengatakan, itu pun hevel. Dia bilang, itu pun hevel. Manusia itu digerakkan karena iri hati, dia bilang. Dan itu pun hevel. Ya, dalam pengertian itu pun sesuatu yang berlalu gitu ya. Kamu harus pertimbangkan gitu. Lu menang, lu kalah. Tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu berarti 10 tahun lagi, kira-kira gitu ya. Dan saya akan bilang begini kira-kira ya. Walaupun tentu hal yang baik bisa muncul dari kompetisi, pertimbangkan bahwa hal yang buruk juga bisa muncul dari kompetisi. Dan kompetisi itu seringkali merusakkan relasi. Atau setidaknya mengeringkan relasi. Dan saya akan bilang, hal-hal yang paling baik bukan dihasilkan oleh kompetisi. Contoh ya, orang-orang kayak Newton ya. Newton itu kan kayak, dia bilang ya, para sejarawan bilang ya, punya hubungan yang sangat diwarnai dengan rivalry sama Leibniz. Gitu. Tapi Newton itu ya, adalah orang yang kalau tidak, Isaac Newton maksudnya ya, bukan John Newton. Kalau dia itu nggak didesak-desak sama Edmund Halley untuk menerbitkan karya-karyanya ya, dia itu nggak mau terbitin loh. Jadi kayak kalkulus itu dia nggak terbitin 14 tahun atau 8 tahun, cukup lama tuh dia nggak terbitin gitu. Sampai ya keduluan sama Leibniz gitu ya. Leibniz ya bukan copycat Newton lah, ya kayaknya itu paralel aja gitu. Kalkulus tahu lah ya, integral diferensial gitu-gitu. Nah itu kan orang bilang yang nemuin tuh Newton dulu, Leibniz dulu dan macam. Ya publikasi sih Leibniz dulu sih.
Cuman Newton tuh memang telat gitu ya, karena dia nggak suka terbitin gitu. Jadi dia tuh jenis manusia yang bisa setelah berkarya itu ya udah dimusnahkan aja gitu. Nah, saya nggak tahu ini nggak tentu baik ya, bisa buruk juga gitu. Tapi yang pasti siapa bilang bahwa karya-karya terbaik itu dipicu sama iri hati? Itu nggak tentu. Pengen ngalahin orang, ya itu bisa baik, tapi itu bukan satu-satunya jalan dan itu seringkali efek buruknya itu banyak gitu. Itulah kira-kira. Dan pastinya ya, kalau tujuannya mengalahkan orang lain, gue lebih keren dari lu. Itu memicu sesuatu dalam diri kita. Sehingga kita itu justru teralih ya, distracted dari fokus yang seharusnya. Menjadi fokusnya ini, gua menang, lu kalah. Padahal fokusnya tadinya bukan itu gitu. Oke, itu kayak berarti kayak maksudnya lebih ke merusak diri sendiri gitu. Iya. Kompetisi itu orang lain mungkin nggak terlalu gimana, nggak terlalu terpengaruh gitu, tapi kayak kita sendiri yang menyadari kita dengan sifat seperti itu. Itu yang tadi itu kan kayak merusaknya ke dalam masih gitu. Itu benar, tapi nggak bisa diselesaikan dengan solusi individual gitu. Yang penting gue punya motif bagus gitu ya, dan segala macam. Gue toh juga nggak iri hati. Hati nurani gue bersih, tidak menuduh gue. Ya hati nurani itu bisa dilatih. Ya, dan segala macam. So, saya rasa itu sesuatu yang ada tanggung jawab panitia. Tanggung jawab panitia, bukan cuma tanggung jawab masing-masing. Panitia yang menyelenggarakan kompetisi. Ya iyalah orang pada insecure. Kira-kira begitu. Jadi anak-anak yang tadinya itu ya, hobi matematika for the sake of matematika. Jadi sekarang kayak insecure, gue tuh kok cuma medali perak itu ya, olimpiade matematika itu. Loh. Ini tadinya kan untuk senang-senang. Kok sekarang jadi bagaimana dapat medali emas itu kayak ya selama itu bisa memperseru senang-senang ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang kan juga bukan gitu. Akhirnya itu kira-kira gini, kemenangan ada di atas, manusia ada di bawah. Akhirnya bukan menang untuk manusia, tapi manusia untuk menang. Itu buruk. Itu idolatry, I think. Sebagai contoh ya, saya suka contoh kamera digital gitu ya. Saya dulu kan hobi kamera. Banding-banding gitu ya. Nikon, Canon, Pentax, Olympus, sampai merek-merek marginal, Sigma, Contax, ya Fuji film, you name it pada bikin gitu ya. Saya nyobain satu-satu tuh. Ya, beli satu-satu, cobain satu-satu, banding-bandingin. Ad nauseam lah, sekarang saya kalau liatin tuh, kemarin bongkar-bongkar, kok gua cetak ini gambar kembang berkali-kali ya. Kayak anak saya tuh lihat foto itu, papi ngapain cetak ini gambar kembang ini berkali-kali? Iya buat apa ya? Terus saya baru ingat gitu ya. Oh iya ini gue bandingin gitu loh. Gue bandingin kamera ini. Terus sekarang gue lihat, ya gak ada bedanya. Atau ya ada bedanya tipis. Tipis banget. Bagus gak? Orang yang suka kompetisi akan bilang, oh ya bagus, itu sebabnya kita sekarang punya kamera yang terbaik, Nikon Z9, whatever lah, Fuji, medium format apalah, atau apalah, phase 1, whatever. Oh iya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, what's the point? Sekarang saya kalau menasihati anak-anak yang hobi begitu-begitu ya, saya akan bilang, apapun yang membuat hatimu gembira waktu pakai, gak usah terlalu pedulilah dengan mana yang terbaik. Ya ranking 10 juga good enough lah zaman sekarang ini. Ranking 1 juga bagus. Saya kan bilang pragmatis aja sudah. Yang lagi harganya paling murah. Yang lagi kebetulan temanmu butuh duit jual bekas dengan harga murah, hembat aja udah. Yang kebetulan kamu di dry box lensanya banyak yang itu nggak perlu adapter lagi, nggak perlu ganti-ganti lagi sistemnya, udahlah 11-12 lah rata-rata, oke lah.
Kalau Billy manggut-manggut saya lega. Soalnya pengguna dia. Tadi maksudnya menjawab society panitia itu. Iya, panitianya society. Kita menjatuhkan ini di atas batok kepala kita sendiri. Karena society itu juga kita yang bikin kan. Tapi kita janganlah menjatuhkan sesuatu yang menjadi malapetaka buat kita dan anak cucu kita, kira-kira gitu. Walaupun di sisi yang lain ya, tentu kompetisi menghasilkan banyak hal yang bagus. Main sepak bola ya, duitnya bisa gitu banyak ya. Sampai orang itu membuat karir dari main sepak bola, itu kan 1000 tahun lalu, jangan misalkan 1000 tahun ya, 200 tahun yang lalu gak ada loh itu. Michael Jordan itu pada masa jayanya, 1 malam dia bertanding, itu bisa bikin RMCI 1,5 kali tuh. 1 malam. Jadi, kita hidup dalam zaman yang, ya of course, kompetisi bisa begitu, tapi saya kok merasa kehilangan poinnya akhirnya loh. Lu main basket buat hobi, buat happy gitu loh. Kok sekarang main basket I wanna be like Mike. What's wrong with us? Gitu. Lalu kayak orang tuh dibanding-bandingin dan dihina-hina, kayak kalau lu 1 strip di bawah Michael Jordan lu hina banget. What the man? What's wrong with your brain, man? Kira-kira gitu kan. Dan manusia itu punya means untuk membandingkan dirinya dengan seluruh isi dunia 8,5 miliar. Sekarang ini. Dulu enggak. Dulu manusia itu ketemu satu kampung aja 20 orang. Kelompok pemburu berarti 30 orang gitu. Dan setiap orang itu bisa jadi the best in his field. Gue the best ngupas kerang. Dia the best nembak babi. Dia the best nyabutin bulu ayam. Tiap orang the best. Punya harga diri dia. Sekarang, lu tuh payah. Kalau lu sukses kayak Michael Jordan. Tiap orang mimpi kayak Michael Jordan. Beli tuh sepatu Air. Michael Jordan, wanna be like Mike. Nike jual banyak. Jadi duit, jadi bisnis. Kita semua bodoh. I think, my 2 cents. Gak setuju ya gak apa-apa. Gak tahu, bisa ditelan sama dia. Kalau gak bisa telan ya muntahin aja. Lepahin gak apa-apa. Kira-kira itu ya. Oke, ada yang lain silakan. Billy. Tadi kan ada, kita tuh suka menjadikan orang aset, mengasetkan diri, menghilangkan pribadi, mengkomoditaskan manusia. Saya belum menemukan, setidaknya adanya asumsi-asumsi mungkin, atau mungkin nggak nangkep bagaimana hal-hal itu yang ciri khas dari era kita, zaman kita ini, seperti tadi kompetisi juga gitu ya. Bagaimana hal itu bisa memicu tanah yang tidak gembur itu tadi. Maksudnya bagaimana secara langsung gitu, mungkin juga nggak ada di buku secara langsung, mungkin dari pendapat Pak Yadi, bagaimana mengkomoditaskan manusia itu bisa menghasilkan ibu yang tidak menyapih misalnya, atau ayah yang tadi mentrofikan anaknya, atau keadaan rumah tangga yang perang dingin. Mungkin bisa dikaitkan lebih direct, karena saya tahu mungkin itu pemaparannya from, tapi koneksinya dalam era modern secara partikular saya belum ketangkep gitu. Ya. Sama pertanyaan kecil, TOV itu spellingnya gimana ya? Saya coba cari. Oh, TOV. TOV. Ya. Itu bahasa Ibrani. Sip. Ya. Okay, so devouring mother yang menghasilkan
anak mami, lalu tyrannical father yang melahirkan anak papa. Baik anak papa itu, ya anak papa sih selalu Esau ya, maupun Yakub ya. Ya, ataupun orang-orang yang lain ya, nanti kita bahas minggu depan. Bagaimana itu masyarakat modern yang komodifikasi, de-individuation, ada depersonalization menghasilkan itu ya, kira-kira begitu ya. Karena kita tidak mengalami diri kita sebagai engkau. Kan depersonalization itu kira-kira itu ya. Kita tidak experience ourselves as a you. You yang punya muka gitu. Tapi sebagai orang random ketemu di internet yang bisa dipakai untuk jadi supplier. Nah, kira-kira itu. Orang random di internet yang bisa dipakai jadi supplier adoration, jadi supplier really komoditas ya, kayak beli kacang, apa nih ya, kegunaannya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya relasi-relasi kita itu pernikahan jadi suatu aktivitas tim, ya, teamwork, lalu antara keluarga, antara kakak adik jadi kompetisi. Yang hilang itu adalah vulnerability sih. Kata yang seksi akhir-akhir ini ya. Tapi nggak tahu komplikasinya apa ya. Fromm menulis dalam masyarakat yang belum kayak sekarang, obviously. Dan dia udah mati ya. Jadi kalau dia masih hidup dia menulis kira-kira apa yang dia akan hasilkan. Itu saya juga nggak tahu ya. Tapi menarik kalau kita. Jadi dia nggak ketemu generasi strawberry lah, so to say. Ya dia nggak ketemu itu. Atau lebih tepat generasi yang menurut Reinhold Kasali generasi strawberry. Kan itu kan pejoratif sebenarnya. Kan nggak tentu juga begitu ya. So ya bagaimana itu menghasilkan itu ya itu kira-kira directnya saya. Karena tiap individu ya harus berjuang untuk individu sendiri. Dunia ini kejam, kira-kira begitu. Alain de Botton bilang kayak dunia ini bukan terdiri dari ibumu ya, kira-kira gitu ya. Masyarakat itu bukan ibumu. Karena masyarakat itu menerima kamu ya karena kamu hebat. Sejauh kamu hebat. Kira-kira gitu. Kalau ibumu ya menerima kamu karena kamu adalah kamu. Ibumu menerima kamu karena kamu lahir dari rahimnya. Itulah. Seorang anak tak pernah gagal menjadi cantik di mata ibunya. Seharusnya menjadi satu ini sih, landasan. Dan Fromm memang bilang itu sebagai landasan dari modal paling dasar dari menjadi manusia. Karena ibu yang menerima anaknya apa adanya itu memberikan kepada anaknya kecintaan akan kehidupan. Aku bersyukur aku ada, aku bersyukur aku hidup. Begitu. Hanya yang melahirkan kamu bisa memberi itu. Kalau yang melahirkan kamu memberi syarat, ya. Waduh, berat.